Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English class with me, Ayu Alfiani as your English teacher from UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Well, today we are going to learn about explanation text. But before we start our study today, let's reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu untuk memahami fungsi sosial dari teks eksplanasi, juga mengidentifikasi struktur teks, dan menerapkan unsur kebahasaan, juga menyusun teks eksplanasi. Okay, I wanna know, do you still remember about our last material on last meeting? Yeah, our last material is about procedure text, and today we are still going to learn about text. It is explanation text. So let's check it out. Langsung saja kita bahas tentang explanation text. And the first, the definition of explanation text. Apa sih definisi dari teks eksplanasi itu? Nah, an explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi definisi dari teks eksplanasi atau teks penjelasan adalah teks yang berisi tentang terjadinya proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, ilmiah, atau budaya, ataupun lainnya. Jadi di sini lebih menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu terjadi atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Nah, yang kedua yaitu the purpose of explanation text. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi atau teks penjelasan itu? Nah, tujuannya itu to explain the processes involved the formation or working of natural or social cultural phenomena. Jadi tujuannya itu untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi atau terbentuk atau apa yang terjadi atau yang bekerja dari fenomena alam, fenomena sosial, ataupun budaya, dan lebih menitik beratkan kepada why, mengapa, dan how, bagaimana sesuatu itu terjadi atau bagaimana atau mengapa sesuatu itu bekerja. And the third is language feature of explanation text. Nah, ciri-ciri kebahasaan dalam explanation text. The first, using simple present tense. Yang kedua, menggunakan action verb. Yang ketiga, menggunakan passive voice. Yang keempat, menggunakan noun phrase. And the last, menggunakan technical term. Nah, selanjutnya yaitu generic structure of explanation text. Nah, struktur teks pada teks penjelasan yaitu the first, general statement. General statement is stating the phenomenon issues which are to be explained. Jadi general statement itu adalah berisi tentang masalah-masalah fenomena yang akan dijelaskan lebih umumnya. Nah, biasanya itu ada di paragraf pertama. Nah, the second, sequence explanation is stating a series of steps which explain the phenomena. Jadi, sequence explanasi adalah biasanya di sini berupa step yang akan dijelaskan tentang fenomena, dan biasanya berada di paragraf kedua atau dari paragraf kedua sampai akhir paragraf itu berisi tentang penjelasan atau proses-proses lebih detail apa yang terjadi atau apa yang bekerja dari fenomena tersebut. And the third, closing or concluding. Nah, closing atau concluding ini biasanya opsional, bisa ada dan tidak. Nah, jika ada, biasanya kita bisa membuat summary dari
teks eksplanasi yang sudah dijelaskan, atau kita bisa menambahkan komen menarik, atau juga bisa merekomendasikan yang masih terkaitan dengan teks tersebut. And I set an example of explanation text. There is a text with the title "How Does Rain Happen?" and there are 3 paragraph. Nah, di sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan ketiga. Nah, kita akan menganalisis mana saja yang termasuk general statement, sequence explanation, and closing. Nah, bisa kita lihat bersama. Paragraf pertama menggunakan warna merah. Nah, di situ bisa kita analisis sebagai general statement karena di situ masih menggunakan atau menjelaskan tentang informasi umum tentang hujan. Nah, untuk paragraf kedua yang berwarna hijau, di sini kita analisis sebagai sequence explanation. Mengapa? Karena di sini dijelaskan terjadinya hujan dan proses-proses terjadinya hujan. Nah, yang ketiga atau paragraf yang ketiga yaitu kita analisis sebagai closing atau concluding. Nah, bisa dilihat di sini, however, not all rain reaches the surface. Jadi tidak semua hujan itu bisa mencapai. Nah, ini bisa menjadi konklusi atau closing dari explanation text. Nah, dari teks tersebut di general statement itu masih berisi tentang informasi umum mengenai hujan, dan yang kedua sequence explanation masih berisi serangkaian tahapan-tahapan terjadinya hujan atau proses terjadinya hujan, dan yang ketiga itu sebagai penutup berisi informasi tambahan berupa hujan yang turun di daerah dingin itu disebut snow, dan di daerah panas itu disebut virga. Dan juga di sini ada kita bisa menganalisis language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi how does rain happen. Nah, di sini bisa kita lihat menggunakan simple present tense dan juga menggunakan action verb. Contohnya itu experiences, drop, dan menggunakan passive voice it's cold. Terus ada juga condenses, favor is from droplets, kayak gitu. Terus juga menggunakan noun phrase earth, water, surface, dan juga menggunakan technical term. Contohnya evaport, condensation, and virga. Oke, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on next meeting, and we are learn about new material. It is about spoof text. Okay, thank you so much for your kind attention. See you later on, and I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.